Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ya. Hari ini tanya jawab bersama The Master Contractor. Masya Allah ya. Insya Allah kita akan belajar bareng dengan The Master Contractor yang sudah punya pengalaman nih teman-teman 20 tahun di dunia konstruksi. Nah, awal mula kenapa acara ini diadakan, karena kemarin sempat banyak juga curhatan-curhatan dari teman-teman yang berprofesi sebagai kontraktor. Salah satunya kemarin saya punya teman di Solo, Tat, ya, sempat dalam setahun tuh bisa ngomset ya hampir 35 miliar, Tat. Wah, jadi lumayan ini. Hampir 50 rumah bisa dibikin. Tapi kemarin pada waktu akhir ya sesinya itu boncos di 1,8 M. Luar biasa. Jadi 1,8 M malah boncos ya, malah punya utang gitu kan. Nah, ini kan jadi bingung nih, kenapa nih? Secara marketing keren, Tat. Jadi hampir kemarin itu ya beliau itu kalau ngomongin apa ya, strategi marketing ya, itu sempat TikTok-nya tembus ya, ada videonya yang tembus jutaan view dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kalau ngomongin antri-antri sampai antri 60 orang pengen dibikin rumah. Tapi ternyata marketing saja nggak cukup ternyata. ternyata perlu yang namanya, salah satunya memang kebocorannya di masalah SDM ya, tukang dan lain sebagainya, termasuk manajemen kontrol sistem. Nah, ini yang memang perlu nanti kita bahas lebih detail. Nah, hari ini insya Allah kita akan ditemani Ustadz Dandi yang memang spesialisnya ya, The Master Kontraktor yang punya pengalaman 20 tahun di bidang konstruksi. Dan beliau ini Ustadz Dandi ya teman-teman ya. Ini mengawali dari karirnya dari bawah ya, Tat ya. Bener-bener dari SPV, pengawas proyek ya, sampai akhirnya jadi kontraktor, sampai akhirnya jadi developer properti ya. Oke. Teman-teman, kita mulai semua dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin Ustadz Dandi bisa cerita sedikit nih, bisa gambarin ceritanya gimana sih perjalanannya. Jadi waktu dulu jadi pengawas proyek sampai akhirnya sekarang jadi kontraktor, jadi developer ya. Itu mungkin teman-teman pengen nyimak nih ceritanya seperti apa dan kenapa sih latar belakang acara ini ada. Ini di tempat saya itu sudah ada 109 pertanyaan, Tat. Sebenarnya yang masuk itu di Google Form itu 109 pertanyaan, tapi nanti kita pilih ya, Tat. Yang memang pertanyaannya benar-benar bisa mewakili pertanyaan banyak orang. Oke, mungkin Ustadz Dandi silahkan, kita pengen dengar ceritanya, Tat, tentang bagaimana perjalanannya nih dari dulu akhirnya terjun ke dunia properti sampai sekarang gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian bisa berjumpa ya di acara Zoom malam hari ini. Perkenalkan saja, nama saya Dandi. Asli saya orang Sunda, orang Tasikmalaya. Ya, jadi kalau bicara perjalanan, jadi memang saya kuliah itu sesuai disiplin ilmunya. Saya teknik sipil ya. Saya teknik sipil di Jogja, angkatan tahun 99 ya. Saya kuliah cukup lama, Mas Rendra, sekitar 9 tahun ya. Masya Allah. 9 tahun, dari 99 2008 saya baru lulus. Kenapa lama kuliahnya? Karena semenjak semester ke-7 itu 7 kalau nggak salah ya, 7 atau 8 saya skripsi. Setelah saya skripsi saya sudah tidak banyak beraktivitas di kampus karena sudah diminta oleh dosen untuk bantu proyek-proyek dosen. Nah, jadi sebelum saya kuliah saya sudah kerja di konsultan waktu itu. Jadi konsultan perencana. Konsultan perencana saya kerja sampai keasikan kerja sehingga
belum selesai kuliahnya sampai 8 tahun. Akhirnya dinasehati oleh teman-teman dan dosen serta keluarga untuk diselesaikan. Akhirnya saya resign, lalu saya selesaikan kuliah saya. Nah, dulu karena saya sudah punya pengalaman di sebelum saya kuliah, maka saya punya target ya. Nah, dulu belum ke developer, Mas Rendra. Dulu masih goals-nya pengen jadi kontraktor kan gitu. Karena berinteraksi dengan developer kan tidak terlalu intens, tapi banyak berinteraksi dengan kontraktor. Nah, kalau saya biasa punya mentor ya, mentor bisnis itu ada step ya, ada stepnya. Step pertama itu menjadi staff. Step kedua itu menjadi business owner, step ketiga itu menjadi investor. Nah, bagaimana untuk menjadi business owner? Maka setiap bisnis itu pasti punya resiko bisnis atau worst case. Ya, itu yang saya pelajari di dalam entrepreneur, bahwa setiap bisnis pasti ada resiko bisnis. Tidak ada bisnis yang tidak ada resiko. Semua pasti punya worst case-nya, termasuk kontraktor. Nah, ketika saya ingin naik level nantinya ingin menjadi business owner, maka perhatikan bahwa setiap bisnis pasti ada worst case. Nah, bagaimana meminimalisir worst case itu supaya kerugian-kerugian itu tidak terjadi pada diri kita atau perusahaan kita? Maka untuk mempelajari worst case itu, maka belajar dulu di perusahaan orang lain. Maka itu sebelum saya tetapkan goals menjadi seorang kontraktor, maka ilmu yang saya pelajari, belajar dulu worst case dari perusahaan yang lain. Akhirnya saya kerja dulu. Saya kerja, setelah lulus di Jogja, saya pulang kampung, saya ke Tasik, dan kebetulan keluarga besar punya perusahaan kontraktor, kakak ibu saya ya. Proyeknya cukup besar, ya beliau cukup punya nama di Tasikmalaya. Proyeknya sampai ke Bandung ya. Waktu saya kerja dengan beliau palu gada ya. Jadi semua posisi. Dulu tahun itu drafter yang pakai AutoCAD itu sangat terbatas sekali. Nah, saya dulu sudah bisa pakai software AutoCAD. Jadi skill saya sangat dibutuhkan, maka saya kerja semuanya saya handle. Saya drafter, saya arsitek, saya estimator ya, saya supervisor, saya keuangan dan lain sebagainya gitu. Saya lakukan itu sendiri. Tapi positifnya saya memahami semua to-do list setiap SDM. Nah, saya menetapkan target untuk menjadi kontraktor berapa tahun. Maka waktu itu saya tetapkan 3 tahun, Mas Rendra, untuk menjadi kontraktor. Maka selama 3 tahun itu saya belajar memahami worst case. Nah, tadi Mas Rendra sudah katakan bahwa ada perusahaan rekanan Mas Rendra yang mengalami kerugian. Padahal dari sisi strategi marketing sudah jos. Nah, maka saya memetakan ya masalah bisnis itu menjadi 3. 1, bisnis proses. 2, manajemen. 3, BSM, branding, selling, and marketing. Nah, bisnis itu tidak bisa hanya mengandalkan BSM saja. Orang jago BSM, tapi ketika bisnis prosesnya dia tidak pahami, maka akan jadi trouble. Dia paham bisnis proses, dia paham BSM, bagaimana melakukan selling, mendapatkan klien, tapi tidak paham manajemen. Administratif, keuangan, HRD tidak paham. Itu jadi masalah juga. Nah, dia paham bisnis proses, seorang developer atau bisnis proses hulu hilir developer, dia paham manajemen tapi tidak ngerti marketing. Masalah juga. Maka itu bisnis itu harus memahami 3 poin. Memahami bisnis proses, memahami bisnis proses, memahami manajemen, dan memahami BSM. Ya, alhamdulillah selama 3 tahun itu saya tetapkan saya harus belajar itu semua. Alhamdulillah setelah 3 tahun maka saya merasa sudah cukup pengetahuan, walaupun mungkin belum expert ya. Tapi saya menganggap sudah cukup ilmunya untuk kemudian belajar menjadi kontraktor. Nah, dari pengalaman saya kerja di perusahaan itulah akhirnya saya terapkan standarisasi itu ke perusahaan saya.
Maka kita menetapkan ada 4 standar keberhasilan, Mas Rendra. Standarnya BMW, ya, sukses biaya, sukses mutu, sukses waktu, dan zero defect. Nah, alhamdulillah dengan penerapan 4 standar kesuksesan itu, seingat saya, semenjak saya mandiri menjadi kontraktor, ya sekitar ya berarti tahun 2000-an ya, sampai saat ini, seingat saya belum pernah tidak pernah pegang proyek dalam satu periode. Ya, dalam satu periode saya selalu handle project minimal 1, biasanya sampai 3 dan 4. Karena apa? Kita punya standar keberhasilan itu. Ya, sukses biaya, sukses mutu, sukses waktu, dan zero defect. Sukses biaya itu berarti planning RAB-nya itu harus sesuai. Karena sukses biaya itu untuk kita sebagai kontraktor atau developer. Sukses mutu itu untuk konsumen. Kita tidak boleh untung tapi kemudian mutu jelek. Maka kalau terjadi seperti itu ya kita hanya dipakai jasanya sekali, selanjutnya tidak akan dipakai lagi. Maka sukses biaya itu keuntungannya untuk developer atau kontraktor, sukses mutu itu keuntungannya untuk customer, sukses waktu itu juga keuntungannya untuk kedua belah pihak supaya tidak over budget dan juga sesuai keinginan konsumen, dan zero defect atau zero accident. Tidak ada komplainan atau accident yang terjadi selama masa project. Nah, semua itu punya standar kerja masing-masing. Ada formnya, ada workflow-nya, setiap tahapan-tahapan itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Rendra, proses sampai saya menjadi seorang kontraktor. Siap. Berarti kuncinya sebenarnya itu ketika di bisnis konstruksi itu, kalau bisa disimpulkan berarti kita harus punya to-do list tadi ya, Tat ya. Lebih ke bisnis prosesnya ya, pegangnya. Ya. Dan controllingnya tentunya ya. Ya, kalau to-do list saya biasanya mengkategorikan masuknya ke manajemen, Mas. Itu manajemen HRD ya. Jadi kita harus menetapkan struktur dulu. Misalnya kalau sebagai seorang kontraktor, strukturnya mau seperti apa. Nah, setiap SDN memiliki KPI dan to-do list masing-masing. Nanti kita assessment kinerja mereka. Gitu. Ya, itu to-do list itu saya masukkan ke dalam manajemen. Nah, kalau bisnis proses itu bagaimana memproduksi dari barang mentah menjadi bahan jadi atau dari hulu sampai hilir. Gitu, Mas Rendra. Siap. Oke, seru banget, Tat. Ini saya coba buka sedikit banyak pertanyaan ya. Salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan itu permasalahan banyak teman-teman konstruksi itu memang ketika memang punya tukang gitu, kesusahan. Ketika scale up memang kesusahan untuk di tukangnya. Dan memang menstandarkan tukang, mengontrol tukang itu adalah PR tersendiri. Nah, mungkin bisa cerita, Tat, bagaimana cara Ustadz, bagaimana meng-hire tukang-tukang ini gitu. Dan ketika scale up butuh tukang. Kayak kemarin itu salah satu kebocoran teman saya itu ya, Tat. Jadi dia itu subkon lagi. Ya, jadi karena sebenarnya orderannya itu sebenarnya kapasitas dia punya handle tukang itu nggak banyak, ya kan? Dia punya jaringan tukangnya nggak banyak, sehingga disubkonkan lagi. Ternyata ketika itu tidak standar. Nah, yang akhirnya ya yang tadinya waktunya, biaya butuh waktunya tepat waktu, akhirnya nggak tepat waktu. Nah, masalah pegawai ini kan rata-rata ya, intinya di ketepatan waktu pengerjaan dan juga ya bagaimana kontrolnya. Itu gimana, Tat? Ini minta di-mute dulu ya. Minta tolong teman-teman, ada lato-lato tadi. Ya. Ya, mohon maaf tadi agak kurang konsen suaranya. Jadi problemnya kesulitan mencari tukang atau jadi keluar dari time schedule? Kan case studinya gini. Jadi ini orderan sebenarnya banyak nih karena marketingnya emang luar biasa dengan TikTok, kemudian sepet jutaan view, tapi habis itu kan ketika sudah ada akhirnya karena jaringan tukangnya nggak banyak, akhirnya disubkonin lah gitu. Disubkonin yang akhirnya tidak standar, yang akhirnya banyak kebocoran di situ ya. Dan yang salah satunya juga
ngendaliin tukang yang begitu banyak itu ternyata mereka punya standar yang beda-beda. Nah, akhirnya karena controllingnya tidak tepat, ya banyak bocornya di situ sih, Tat. Gitu. Kalau di Ustadz sendiri bagaimana untuk mengatasi, misalnya kita nih lagi kebanyakan order nih, kemudian butuh apa ya jaringan tukang lah untuk bisa menggarap proyek gitu. Ya, baik. Jadi maka itu harus kita tetapkan dulu struktur organisasinya dulu, Mas Rendra. Jadi biasanya kita menetapkan ya di bawah owner itu levelnya ada manajer. Ya, manajer produksi itu manajer teknik. Di bawahnya manajer itu ada SPV. Nah, di bawahnya SPV itu ada staff. Nah, kita harus tahu komposisi. Nah, kalau staff itu ada dua pekerjaan. Ada pekerjaan teknis, ada pekerjaan administratif, leadership. Dua pekerjaan itu. Kalau staff, dia 100% hanya kerja technical. Dia tidak boleh kerja di level strategis administratif. Ya, jadi kalau ada bagan, berarti teknis dan leadership, maka staff itu hanya 100% dia kerja di teknis. Kalau SPV itu 50% di teknis, 50% di administratif leadership. Nah, kalau level manager itu 75% di leadership administratif, 25% di teknis. Nah, owner atau direktur 100% di leadership administratif. Dia berbicara tentang strategi-strategi, membangun networking dan lain sebagainya. Maka tidak boleh ada manajer yang terlalu banyak melakukan hal-hal teknis. Ya, kalau level manager melakukan hal-hal teknis, maka tidak ada yang akan melakukan kontrol ya di level manager. Nah, ini harus tertib. Ya, harus tertib. Nah, maka itu ini saya selalu menyampaikan great result, ya, hasil yang terbaik itu adalah perpaduan dari dua hal, great system and great people. Sistemnya kita harus punya, people-nya, SDM-nya harus yang terbaik. Nah, kalau kita punya sistem, tidak punya orang yang baik, maka sistem ini tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita punya SDM yang baik, juga tidak punya sistem yang baik, tapi tidak punya SDM yang baik, tapi tidak punya sistem, juga tidak akan optimal. Maka kita mestinya kalau bicara lebih profesional, harus sudah punya sistem. Sehingga nanti PR kita selanjutnya mencari orang yang kompeten. Supaya great result, hasil yang terbaik adalah perpaduan dari sistem dan people. Anggap sistemnya kita sudah punya. Nanti kita bantu siapkan sistemnya. Maka PR-nya adalah mencari SDM. Tadi strukturnya sudah kita tetapkan. Ada level manager, ada level SPV, ada level staff. Maka rekrutmen terhadap SDM ini sangat menentukan keberhasilan proyek. Nah, maka tadi setiap orang punya to-do list dan KPI masing-masing. Apa yang mesti dilakukan oleh manajer produksi, apa yang lalu dilakukan oleh SPV, apa yang dilakukan oleh staff. Tidak boleh over ya. Manajer tadi 75% dia administratif leadership, 25% boleh turun ke teknis. Tidak boleh terlalu banyak. Kalau turun terlalu banyak ke teknis, kenapa? Oh, karena staffnya atau SPV-nya nggak paham. Ya, ini masalah di interview mendapatkan SDM. Maka itu yang harus dievaluasi. Jangan manajer turun ke bawah. Ya, SPV juga terlalu banyak turun ke teknis, padahal tugas dia adalah melakukan supervisi. Maka sistem ini harus baik dulu, Mas. Nah, ketika sistem ini baik, SDM baik, lalu tetapkan kapasitas handling proyek, jangan terlalu over juga, gitu ya. Ya, saya juga tadi dalam satu periode saya kalau posisinya berjauhan luar kota, maka saya maksimal 4 proyek. Seperti saat ini saya di samping developer, saya juga punya kontraktor. Saya sekarang lagi kerja proyek yang terjauh di Palembang buat sekolah, sekitar 2.000 meter luasnya. Ada di membuat masjid hampir 800 meter di Soreang. Di Bandung ada beberapa titik. Nah, kalau radiusnya jauh, saya menetapkan maksimal 4. Kalau radiusnya dekat, mungkin bisa 8
sampai 10. Tapi tadi manajer SPV itu punya grade masing-masing. Ya, kalau ditanya, Kang, berapa standar SPV handling project? Tergantung ini SPV-nya fresh graduate, menengah atau senior, ya. Kalau senior dia bisa handlingnya banyak, gitu ya. Kalau dia junior mungkin handlingnya hanya 2-3. Kalau yang baru lulus mungkin hanya 1, gitu ya. Jangan orang yang baru lulus lalu dikasih project pegang 4. Ya, nanti tidak 4 kesuksesan, sukses biaya, mutu waktu itu pasti lewat kan gitu. Maka itu tadi sistemnya dibenerin, SDM-nya bagus ya, lalu kemudian tetapkan struktur yang benar, to-do list dan KPI, lalu kemudian melihat kompetensi SDM itu tetapkan maksimal berapa project. Kalau kita misalnya mau handling dalam satu periode 20 project, maksudnya satu periode itu gimana sih? Misal umur proyek itu kan ada 4 bulan, ada 8 bulan gitu ya. Misalnya umur proyek ini 8 bulan. Nah, itu yang saya sebut sebagai satu periode. Nah, 8 bulan itu handlingnya maksimal berapa? Oh, kita menetapkan goals di perusahaan kontraktor kita, handlingnya 20. Nah, kalau mau handling 20, maka struktur organisasinya juga harus disesuaikan. Nggak boleh handling 20, SPV-nya hanya 1. Nggak bisa. Ya, manajernya bisa 1 atau bisa jadi manajer area handling beberapa provinsi gitu ya. Lalu manajer area membawahi berapa SPV. Maka tetapkan dulu perusahaan ini mau menetapkan goals-nya ya dalam satu periode atau dalam 1 tahun goals-nya berapa. Ketika menetapkan goals itu baru disesuaikan struktur dan SDM yang dibutuhkan. Oh, kalau begitu salary-nya gede dong. Overhead-nya, fixed cost-nya gede. Ya ketika menetapkan target yang besar, ya kita harus siap dengan fixed cost-nya. Kan begitu. Nah, kalau tidak siap dengan fixed cost-nya, tetapkan standar yang dimungkinkan bisa di-handling. Ya, kan mungkin kita sudah dengar ya, ada kontraktor besar ya, yang luar biasa viral, lalu kemudian bermasalah. Nah, karena apa? Di luar kontrol dia gitu ya. Di luar kontrol dia. Karena waduh, demand-nya tinggi tetapi tidak ditopang oleh SDM dan sistem gitu. Jadi, waduh, berat gitu. Maka itu tadi kalau saya misalnya menetapkan dulu targetnya berapa, flow-nya ya. Ketika kita buat perusahaan, netapin nih targetnya berapa. Kalau kita perusahaan besar misalnya, tetapin 20 target dalam satu periode project. Maka itu strukturnya harus disesuaikan. Nggak boleh 20 project lalu manajernya cuma 1, SPV-nya 1 gitu ya. Staffnya 1. Staff itu ada apa? Ada admin teknik, ada estimator, ada drafter, ada macam-macam ya. Nanti semua punya to-do list masing-masing. Itu Mas kurang lebih. Siap. Kalau modelnya di subkon itu gimana, Tad? Berarti kalau misalnya dia sudah kontraktor nih, tapi kebanjiran order, akhirnya di subkonin, itu sistem kontrolnya gimana biar tidak terjadi yang tadi, biar tetap BMW ya, biaya mutu waktu terjaga begitu? Ya. Ya, dari sisi akad dulu diperhatikan ya. Ini ada gurunya ya. Nah, ini Mas Rendra nih, guru sirkahnya. Jadi dari sisi akad tuh harus diperhatikan kan. Nah, kalau dia subkon lagi akadnya seperti apa? Apakah dia simsar atau kasirkah kan gitu. Nah, kalau atau dia ijaroh akadnya ala ijaroh juga bisa ya, Tad? Atau ijaroh kan begitu. Nah, maka ditetapkan dulu. Anggap oke, akadnya sudah benar. Maka apa yang harus dia lakukan? Nah, satu dia pastikan mitra subkon ini punya portofolio. Ya, jadi ketika kita subkon ke luar, kita meminta 2, price dan portofolio. Price-nya berapa? Tentu harus sesuai dengan bottom price kita dan portofolionya mana. Ya. Dan dipastikan portofolionya itu disurvei oleh timnya kita bahwa benar itu portofolio dia. Nah, setelah itu baru kemudian menetapkan harus ada POAK. POAK, Mas Nera. Apa itu planning, POAK ya, planning, organizing, actuating, control. Maka planningnya apa? Ditetapkan timeline-nya atau time schedule. Nah, itu kan planning karena kita punya komitmen dengan customer kita. Tadi kan sukses waktu ya. Maka waktunya itu jangan dipres, Mas Rendra. Misalnya kita dengan klien dikasih waktu 10 bulan.
Nah, ke subkon atau ke tim kita jangan 10 bulan. Kita tetapkan misalnya 8 bulan atau 9 bulan. Nah, dengan luasan seperti itu, kalau kita ekspor, kita tahu ini jumlah tukang harus berapa. Gitu ya. Tipe kecil, tipe sedang, tipe besar tentu beda-beda ya. Nah, misalnya ketika klien minta 10 bulan, maka kita ke tim kita atau ke tim subkon jangan dibuat time schedule-nya persis 10 bulan. Karena khawatir nanti ada kendala-kendala sehingga mundur. Maka ditetapkan 8 bulan atau 9 bulan. Sehingga kalau ada keterlambatan masih aman ke konsumen kita. Gitu ya. Jadi buat POAK dulu, planningnya apa? Tadi screeningnya adalah minta portofolio dan pricingnya. Setelah biasanya kita ada beauty contest, Mas Rendra. Ada beauty contest ya, ada 3 kandidat ya dari sisi kualitas dan dari sisi price ya. Price-nya kita tidak cari yang paling murah, cari yang rasional. Price-nya masuk, portofolionya masuk. Berarti dia lolos screening beauty contest. Setelah itu tetapkan POAK-nya, planning yaitu dibuat timeline-nya, dikurangi, jangan dipreskan. Lalu kemudian kita melakukan kontrol. Maka sekalipun dia memiliki tim SPV, kita juga harus memiliki tim SPV. Nah, tim SPV itu nanti nge-handle maksimal berapa. Nah, SPV yang fresh graduate, yang junior, dan yang senior, tentu kapasitas handlingnya beda-beda. Nah, dari sisi sistem, maka kita buatkan work instruction, instruksi kerja, aturan main kita, dan spesifikasi bahan teknik. Ya, jadi kita mau ngerjain speknya apa? Kalau di dunia konstruksi ada 3. Ada spek FLPP atau RS, ada spek menengah, ada spek premium. Nah, semua spek itu punya standarisasi dan work instruction yang beda-beda. Nah, kita udah punya itu. Nanti bisa kita share ya, di kelas-kelas. Ya. Nah, itu misalnya instruksi kerja di kelas menengah. Kita buat aturan main, Mas Rendra. Itu yang disebut sebagai grid system. Sistemnya sudah kita siapkan. Kelas menengah aturan main misalnya mulai dari foot plate. Bagaimana standar foot plate? Bagaimana cara pengenyaran foot plate? Lalu naik misalnya slope, bagaimana standarisasi slope? Lalu naik ke dinding, bagaimana standar pemasangan dinding? Ada carportnya, bagaimana standar pemasangan carport? Apakah dicor, tidak dicor, dilapis besi, dan lain sebagainya. Lalu pemasangan atap, bagaimana standar pemasangan atap? ME, bagaimana standar pemasangan? Itu namanya instruksi kerja. Kita buat aturan main instruksi kerja di segmen FLPP, kalau kita ngerjain FLPP, menengah dan premium. Kita harus punya. Yang mana ini kita akan sosialisasikan ke tim kita, mulai dari level manager sampai staff, terutama SPV. Nah, ini aturan main. Kalau dia keluar dari standar ini, maka dia kena SP. Gitu. Nah, kalau sampai spesifikasi material bisa ditetapkan di instruksi kerja. Nah, itu yang kita sebut sebagai grid system. Sistemnya disiapkan. Grid people, kuncinya di rekrutmen. Nah, siapa yang rekrut? Tentu yang punya kompetensi merekrut. Kalau nggak punya pengalaman, ya dia bilang bagus, padahal belum tentu bagus. Begitu, Mas Rento. Jadi, bukan hanya grid marketing, jadi grid marketing sudah beres, harus grid system, kemudian juga grid people. Oke, menarik teman-teman. Silakan, ini karena forum tanya jawab, saya sediakan ini buat teman-teman. Memang kita ini forumnya diskusi. Silakan teman-teman yang sudah punya pertanyaan, ya silakan bisa bertanya apapun. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sebenarnya ketika kemarin saya bikin form, ini bisa kelihatan ya. Ada hampir 109 yang curhat tentang permasalahannya. Ketika saya tanya apa sih problemnya ya, kenapa sih mau ikut kelas acara hari ini? Nah, ini banyak, mulai dari ada pertanyaannya bagaimana cara menghitung RAB ya kan. Itu juga dan menentukan target market untuk kontraktor. Kemudian waktu pekerjaan molor tadi udah mungkin sedikit terjawab ya. Ya, waktu pekerjaan yang molor, kinerja tukang yang lambat, ya kan, sehingga menyebabkan biaya membengkak. Ini yang paling banyak juga. Kemudian nih skema kontraktor syariah, nah ini mungkin bisa jadi
pemicu nih, mungkin bisa jadi pertanyaan juga. Kalau skema akad-akad kontraktor syariah itu seperti apa, Tat? Kan banyak model ya, ada akad borongan, ada cost and fee, dan lain sebagainya. Kalau yang syariah itu yang seperti apa, Tat? Mungkin bisa sharing juga. Ya, prinsipnya umumnya di dunia kontraktor itu kan ada 3 metode penetapan cost ya. Yang pertama borongan tenaga, ya. Yang kedua sistemnya sistem RAB, ya, penetapan RAB langsung. Yang kedua sistemnya harga per meter. Yang ketiga cost and fee. Nah, itu yang umum ada di dunia kontraktor. Berapa Kang harganya? Oh, saya per meter 5 juta misalnya. Oh, berarti harganya berdasarkan per meter. Atau oh, saya mekanismenya dibuat RAB dulu. Atau oh, saya nanti semua biaya itu berapa, saya minta fee sekian persen. Nah, itu ada 3 metode. Nah, secara syariah, nah misalnya yang umum biasa berlaku itu harga per meter atau RAB. Nah, ini dapat kritikan kita terkait dengan akad yang semacam ini. Maka akadnya itu mestinya di dalam dunia kontraktor itu akadnya ijaroh. Ya. Akadnya itu mestinya jasa. Ya. Kita dibayar karena jasa kita. Loh, kok ribet-ribet banget? Umumnya kan biaya material, biaya tenaga, dan jasa itu menjadi satu kesatuan sehingga harga per meter sekian. Nah, ini yang sebenarnya dikritisi gitu. Maka kalau kita bekerja, hukum asalnya itu kan harusnya mendapatkan hasil ya. Nah, kalau sistemnya itu borongan, maka tadi banyak ada yang bertanya, saya boncos dan lain sebagainya. Kok bisa boncos gitu? Mestinya tidak boncos. Kenapa? Karena akadnya itu harus namanya ijaroh, namanya orang kerja itu harus dapat keuntungan kan begitu. Maka itu yang dikritisi secara syariah. Kalau kita akadnya itu kerja, ijaroh mestinya tidak boleh ada menanggung kerugian. Seperti hanya staf, kita kerja sebagai staf atau kita mempekerjakan staf. Ya, misalnya kita jadi staf lah, kita kerja gajinya itu misalnya 5 juta. Sudah kerja 1 bulan ternyata nggak dapat gaji 5 juta tapi defisit. Nah ini akadnya kan nggak mestinya tidak seperti itu. Maka akad kontraktor itu kan akadnya ijaroh. Mestinya dia tidak boleh mengalami kerugian. Maka itu ini dikritisi secara syariah gitu ya. Mestinya dipisah antara akad material, akad tenaga kerja, dan akad ijaroh kita sebagai pelaksana. Maka nanti dipisah, Mas Rendra. Kita harus menetapkan RAP, rencana anggaran pembelanjaan. Dihitung tuh semua materialnya. Ya, tenaga kerja bisa 2 cara, borongan atau harian. Kalau mau aman, borongan supaya ngunci harganya. Ya, yang ngunci harga itu hanya tenaga kerja. Tapi kalau material bisa fluktuatif. Maka kita buat RAP dulu, rencana anggaran pengeluaran. Nah, komponennya sudah ada, berarti nanti di draft akadnya, nanti juga kita punya draft akad ya kontraktor, ada draft akad estimasi anggaran material sekian. Nah, kita mesti sampaikan edukasi ke konsumen bahwa material ini bisa fluktuatif. Tapi kita sudah sparing, itu ada kenaikan misalnya 5%, sehingga sudah di-up mengantisipasi. Karena lihat saja umur proyeknya. Kalau umur proyeknya lama, 10 bulan misalnya atau 1 tahun, maka sudah diantisipasi ada kenaikan. Kalau umurnya hanya 3 bulan, mungkin dianggap aman. Nah, material kita sudah buat rencana anggaran pembelanjaan. Nah, kita sampaikan di draft akad, estimasi material itu sekian. Adapun tenaga kerja, kalau borongan bisa dikunci, misalnya per meter 800.000, luasnya misalnya 100, berarti 80 juta. Nah, adapun jasa ijaroh, sekian puluh juta atau sekian ratus juta, atau sekian misalnya 750 per meter, tinggal berapa luas. Nah, maka kalau akadnya seperti itu, dipastikan kontraktor mestinya tidak mengalami kerugian, karena dia akadnya akad ijaroh. Nah, kalau melanggar akad-akad syariah itu yang terjadi, akhirnya dia mengalami kerugian gitu. Masa orang kerja kok malah nombok? Nah, itu karena akadnya
yang dikritisi secara syariah. Begitu, Ya. Mas. Justru luar biasa ya, Tat, ketika menggunakan akad dengan syariah ini ternyata ada maksud tersendiri di situ. Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya tidak ada yang dirugikan satu sama lain, ya. Dan akhirnya ya jadi enak kerjanya, dan memang harusnya dipisah menjadi 3 tadi ya. Dari Ya. material sendiri, pembelian material sendiri, kemudian untuk jasanya sendiri ya, mau borongan terserah, mau harian juga boleh ya, termasuk apa namanya? Satu lagi tadi apa, Tat? Jasa sebagai fee Jasanya ya. pelaksana. Jasa pelaksananya. Jadi jasa sendiri, material sendiri ya, Tat ya. Siap. Ya, sehingga yang dikhawatirkan konsumen itu apa? Pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi kan. Maka itu kalau kita buat estimasi anggaran itu pilihannya bisa dibelanjakan oleh owner atau dibelanjakan oleh kita. Ya kalau owner belanja kan berarti spesifikasinya aman sesuai dengan keinginan dia. Atau kita yang belanja kan sudah jelas. Maka tidak boleh di markup material. Ya kalau dia upgrade ya tentu harganya jadi beda kan. Sehingga kekhawatiran konsumen biasanya kalau diborongin kualitas spesifikasinya nggak sesuai, maka dengan akad ini sebenarnya haknya owner, haknya pemberi proyek aman, haknya kontraktor itu aman gitu loh. Luar biasa itu syariah sudah mengatur. Sungguh-sungguh luar biasa, Tat. Siap, ini udah mulai ada pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau ada pertanyaan ya. Ini bisa ditanyakan. Ada Mas Anggi Renaldi Pratama udah Hersen. Silakan Mas Anggi, apa pertanyaannya langsung tanya dengan The Master Kontraktor. Silakan. Ya. Dari mana Mas Anggi? Ustadz, atas kesempatannya. Saya dari Rembang, Jawa Tengah, Ustadz. Masya Allah, Rembang. Alhamdulillah, siap, silakan. Kebetulan sudah mendaftar, Ustadz, terkait dengan workshopnya, insya Allah nanti hadir di Jogja. Dan saya juga mengajak rekan juga, gitu, karena niatnya memang ingin belajar, Ustadz, pengen berbisnis, karena memang kita pengen memulai lah, awalnya dari pekerja gitu, pengen buka juga atau memulai usaha, makanya pengen belajar di sini, Ustadz, gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan, ya mungkin ini juga pertanyaan awam, Ustadz, ya, dari beberapa yang ada di form, tadi saya lihat sekilas juga. Mungkin kalau boleh cerita, Ustadz, terkait dengan membangun bisnis kontraktornya di awal seperti apa nih? Apakah kita harus siapkan semuanya? Misalnya kan kita biasanya mendengar ada banyak sertifikasi atau legalitas terkait dengan kontraktor itu tidak gampang, Ustadz, ya, kayak bisnis lain gitu. Misalnya ini harus memenuhi beberapa aspek gitu. Nah, ini apakah bagaimana kalau dulu perjalanan dari Ustadz sendiri? Lalu untuk ini, Ustadz, biasanya mungkin kalau saya pekerja proyek itu ada terkait dengan fee marketing, Ustadz, biasanya untuk mendapatkan proyek seperti itu, Ustadz. Nah, itu dalam pengalaman untuk kaitannya dengan syariahnya seperti apa biasanya. Dan juga mungkin kalau misalnya tidak ada fee marketing, ada juga dalam tanda kutip ya, Ustadz, ya, mungkin permintaan gitu atau dipalak gitu, Ustadz, ya, atau mungkin dari ya oknum lah gitu. Nah, itu bagaimana menangani, Ustadz, supaya akhirnya tidak boncos pada akhirnya gitu. Lalu yang terakhir mungkin terkait ini, Ustadz, pengelolaan SDM dalam segi kalau sebagai business owner, Ustadz, ya, karena kalau saya dengar dari ya atasan bos saya sih, Ustadz, itu dia tuh kesusahannya itu mengelola SDM ketika tidak ada proyek, Ustadz. Jadi maksudnya ketika dia lagi nggak ada, dia itu susah lagi nyari karena akhirnya kan nggak diikat gitu. Nah, kalau secara pengalaman itu seperti apa, Ustadz? Apakah harus di-hire tetap sebagai karyawan atau standby? Kalau standby kan kita nggak bisa punya hak untuk mengatur atau seperti apa gitu. Nah, mungkin dari secara yang sejauh ini dilakukan mungkin seperti apa, Ustadz? Mungkin itu, Ustadz. Jazakallah. Siap, Baik. terima kasih Kang Anggi. Monggo, Ustadz, silakan langsung dijawab. Borong pertanyaannya nih. Dicatat nggak pertanyaannya nih? Aduh. Nggak dicatat. Siap ya. Oke, saya punten. Yang pertama agak takut salah, cuma saya coba tangkap ya. Jadi mungkin apa tadi ya? Tahapan-tahapan mungkin ya, bagaimana memulai. Ya, jadi Mas Rendra, saya itu punya driver. Driver saya ini apa yang kesekian. Sebelumnya driver saya itu
Sering anterin saya ke project, dia sering lihat-lihat, ngamati, terus satu waktu saya butuh SPV karena semakin banyak project. Saya bilang, ya namanya Denny, mudah-mudahan nggak ada di sini. Dan gimana, ini saya butuh SPV, kamu mau nggak jadi SPV? Dia bilang, memangnya sudah layak Pak, katanya. Karena saya sering ngobrol di dia di mobil gitu ya, kalau di proyek juga sering ngobrol. Saya bilang, kalau kamu mau coba, bisa. Nah, sebelum jadi kontraktor, saya bilang, kamu idealnya jadi SPV dulu. Tapi kan SPV kamu belum pengalaman. Maka kamu jadi purchasing dulu, logistik dulu. Kalau logistik kan nggak butuh skill yang spesifik gitu ya. Kalau dia nggak tahu jenis material, dia tinggal tanya SPV atau tanya kepala tukang, selesai. Maka saya bilang kalau kamu tertarik jadi kontraktor, tetapin goals. Seperti saya dulu, goalsnya misalnya berapa tahun. Lalu sebelum jadi SPV, maka kamu jadi purchasing. Nah, jadi purchasing dia 1 atau 2 proyek dulu, saya lupa. Oke, kamu resign jadi driver, saya cari driver yang lain, kamu belajar. Kamu tetapkan goals kamu berapa tahun jadi kontraktor. Jadi dia jadi SPV dulu. Jadi purchasing dulu. Dia 2 proyek, ya saya agak lupa. Setelah itu, oke, kamu udah cukup. Tapi saya bilang, selama antum jadi purchasing, antum perhatikan tugas SPV. Dan banyak belajar menjadi SPV. Banyak melihat, mengamati, dan bertanya. Jangan jadi SPV, tugas belanja udah, terus udah aja decide. Berarti kamu nggak punya keinginan untuk maju. Maka kamu jadi purchasing, perhatikan bagaimana SPV itu bekerja dan tanya apa yang tidak kamu paham. 2 tahun kamu jadi 2 proyek kamu jadi purchasing, kalau melakukan itu maka kamu bisa jadi SPV. Nah, setelah jadi SPV misalnya 3 proyek kamu jadi SPV, maka setelah itu kamu bisa menjadi kontraktor. Ya, kalau perlu nanti saya kasih subkon kontraktor karena saya punya developer, kita juga banyak pekerjaan yang kita subkonkan. Nah, begitu biasanya saya mendidik teman-teman. Bahkan ada satu dirut saya di perusahaan saya itu sama sekali tidak punya basic sipil, ya. Beliau belajarnya sama dari purchasing, lalu naik ke SPV, lalu naik jadi manajer teknik, lalu sekarang jadi direktur perusahaan kontraktor, lalu jadi direktur perusahaan developer. Begitu tahapan-tahapannya. Maka tadi yang saya katakan, pelajari bisnis prosesnya. Yang kedua, pelajari BSM, bagaimana di perusahaan itu mendapatkan klien, lalu kemudian bagaimana manajemennya. Nah, itu mungkin yang pertama. Mudah-mudahan tidak salah yang dimaksud. Yang kedua, terkait dengan klien, ya. Nah, klien itu ada 3. Ada klien perorangan, ada klien corporate, swasta biasanya, ada klien government, pemerintah. Nah, saya menghindari yang ketiga, Mas. Saya menghindari yang ketiga. Beratlah yang ketiga. Walaupun saya mungkin nggak berani juga mengatakan yang ketiga ini syarat dengan riswah. Mungkin tetap ada yang masih bisa menjaga. Nah, baiknya kalau government, lebih baik jadi subkon, jangan jadi menkon. Menkon itu berarti dia yang handling semuanya. Tapi kalau subkon kan kita di split. Kita dibayarnya oleh menkon kalau subkon. Kalau subkon. Kalau menkon dibayarnya oleh pemerintah. Ya begitulah. Itu biasanya. Ada titipan dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai subkon clear biasanya. Nah, maka saya menetapkan klien saya hanya 2. Perorangan dan corporate, swasta. Nah, kalau ini tadi pertanyaan tentang sertifikasi, ya. Nah, kalau klien kita perorangan itu jarang mereka tanya sertifikasi, gitu, ya. Sama swasta juga jarang. Saya pernah swasta itu ngerjain pabrik di Tangerang, punya orang Korea, itu nggak nanya dia sertifikasi, gitu. Paling saya butuh translate aja kan, bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Ya dia nggak nanya sertifikasi kamu apa-apa. Kecuali kalau sudah kita ngerjain ya perusahaan-perusahaan besar gitu ya atau pemerintah, biasanya ada grade-grade ya, grade 7, grade 8 ya, BUMN, Adikarya dan lain sebagainya, itu ya baru kemudian head to head dengan mereka butuh sertifikasi. Kalau perorangan enggak. Jangankan perorangan.
swasta saja juga tidak ya. Ya tadi saya bilang, saya contohkan, saya pernah paling besar itu ngerjain pabrik di Tangerang, itu nggak minta sertifikasi. Nah, cuma harus paham itu ada tax. Nah, itu yang saya kelewat dulu. Jadi di perusahaan itu harga itu all in tax. Sedangkan pricing saya waktu itu ya sudah biasa dengan perorangan itu non tax. Nah, di situ yang harus diperhatikan. Ya, akhirnya dia anggap harga saya itu sudah include tax. Pajak membangun sendiri itu kalau tidak salah dulu 4%, sekarang 2, berapa persen. Nah, lumayan kan saya dipotong 4% dulu. Padahal biasanya rata-rata profit itu 10-20%. Ya, masih ada untung sih, tapi lumayan 4% dari berapa miliar dulu. Lumayan. Misalnya kebeli mobil itu. Akhirnya kepotong gara-gara tadi manajemen. Tax-nya dipotong 4%. Nah, jadi tidak mereka jarang sekali nyari minta sertifikasi. Apalagi yang kita mulai baru. Kalau kita mulai baru, target market kita carinya perorangan. Jangan corporate, apalagi government gitu. Tidak tanya sertifikasi. Fee marketing gimana? Ya fee marketing umum ya. Ya kita punya marketing tim marketing internal ya, bisa juga kemudian ada project dari luar ya, dia sebagai marketing, lalu kemudian kita mencairkan marketingnya. Itu hal yang lumrah ya. Nah, kalau ada yang minta, misalnya kita proyeknya perusahaan, lalu dia minta, Pak, saya minta dong, ya sudah akadkan saja posisi dia sebagai marketing, kan begitu. Ya, maka jelas posisi dia berhak mendapatkan fee ya, karena dia mendatangkan klien. Itulah yang selanjutnya, kesulitan mengelola SDM. Kalau tadi Mas Anggi punya kerja di perusahaan, bosnya mengeluh, ini kalau proyek nggak ada, ini SDM-nya berat nih saya, gitu ya. Maka SDM itu ada dua ya, ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak. Kita idealnya harus punya karyawan tetap. Adapun sebagian kita ada karyawan kontrak, yang tidak ada masalah. Maka itu biasanya saya menetapkan FS, Feasibility Study. Misalnya, kita mau buka proyek. Nah, kita harus menetapkan FS dalam 1 tahun. Nah, tetapkan goals dalam 1 tahun itu, target kita mau berapa proyek. Misalnya, baru proyeknya. Kita menetapkan 2 proyek dalam 1 tahun. Umur proyek itu misalnya 5-6 bulan. Berarti 1 periode, 1 proyek. Setelah proyek itu selesai, 1 proyek lagi. Itu goals kita yang kita tetapkan di marketing. Atau bisa jadi kita sebagai marketing. Nah, ketika goals kita dalam 1 tahun, 1 atau 2 proyek, maka hire SDM sesuai dengan kapasitas besaran proyek. Gitu loh. Maka itu proyek itu sudah dihitung. Kalau dia penghasilannya dalam 1 tahun, kan kita ngitung nih 1 proyek profitnya berapa. Oh, dalam 1 tahun 2 proyek, berarti kali 2. Berarti fixed cost yang bisa mengcover profit itu berapa. Nah, itu kita tetapkan. Maka kalau profitnya misalnya profit kotor ya, misalnya dalam 1 tahun misalnya 100 juta ya, maka itu tetapkan SDM itu tidak boleh lebih dari 100 juta, hanya sekian persen. Begitu metodenya. Tetapkan target kita 1 tahun, goals kita mendapatkan proyek berapa, maka disesuaikan SDM yang kita hire. Bisa jadi ada yang bukan bisa jadi, upayakan ada yang tetap dan sebagian ada yang kontrak. Tapi kalau goals itu tercapai semuanya tetap juga, menurut saya juga tidak ada masalah. Begitu. Oke, terjawab ya Mas Anggi ya. Nanti insya Allah terjawab semua di kelas Mas. Nanti insya Allah KPI-nya juga ada ya Tat ya. Insya Allah. Ada, standarisasinya ada. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Sigit. Mas Sigit bisa on? Bilang. Mas Sigit Triyono dari Rembang. Tes. Apakah masih bersama kita Mas Sigit? Halo, Mas Sigit Triyono dari Rembang. Oke, saya bacain saja berarti ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, barangkali bisa ada kesempatan saya ingin bertanya, ya sampaikan kepada Ustadz melalui seminar malam ini.
semisal kami baru mulai ini dan belum ada portofolio fisik, bagaimana langkah yang paling mungkin dan realistis untuk mendapatkan proyek? Nah, ini buat teman-teman pemula ini. Kayaknya banyak juga yang kalau saya emang lagi dalam posisi pemula nih, Tat, bagaimana nih? Belum punya portofolio sama sekali. Nah, apa yang harus saya lakuin? Ya, beda antara belum punya portofolio dan belum punya pengalaman. Pengalaman. Oh, gitu ya. Bisa jadi dia punya skill, punya pengalaman. Ya, misalnya bisa jadi pengalaman dia sebagai SPV atau staff. Tapi dia belum punya portofolio. Beda case-nya kan gitu. Nah, kalau dia sudah punya skill ya, tapi belum punya portofolio, ya strateginya ya cari kalau bisa sirkah dengan tim marketing kan gitu lah. Kan tadi ya BSM 3 departemen dia menguasai bisnis proses. Nah, oke lah manajemen nanti dulu lah karena ini masih kecil ya. Nah, minimal dia bersirkah dengan yang paham marketing. Nah, Mas Rendra ini banyak murid-muridnya kan gitu. Minta ke Mas Rendra, Mas tolong dong rekomendasikan mitra marketing sehingga saya bisa bersirkah. Karena dia punya skill, tinggal dia mendapatkan kliennya itu seperti apa. Itu bisa jadi seperti itu. Sirkah saja, sirkah abdan kan, dia tidak perlu ngegaji. Nah, kalau dapat proyek baru kemudian dia bagi. Nah, kalau dia punya skill tapi belum dapat proyek, bisa jadi dia kalau punya networking dia minta subkon. Ya, tadi ada menkon, ada subkon, gitu ya. Atau biasanya begini, jarang sekali kontraktor yang mau sistemnya cost and fee to see gitu ya. Nah, biasanya harga per meter atau RAB. Jarang sekali yang mau to see cost and fee. Karena dianggap wah profitnya ketahuan berapa kan gitu. Nah, di Jogja Solo jadi, mulai banyak loh cost and fee. Oh gitu ya. Lebih bagus, lebih aman sehingga dia tidak berisiko. Kan begitu. Nah, tapi cost and fee-nya harus ditetapkan nilainya kan begitu. Harus ditetapkan nilainya. Nah, bisa jadi dia untuk mendapatkan klien ya sudah kasih offering yang kompetitif gitu ya. Bu, ini kalau Ibu borongin ya, biasanya rata-rata kontraktor 5 juta. Kalau luas Ibu 100 meter berarti 500 juta. Nah, kalau pakai jasa saya siap Bu cost and fee. Nanti saya hitungkan biaya material. Oh, biaya material cuma 200 juta. Tenaga kerja misalnya hanya 100 juta, berarti 300 juta. Nah, saya cost and fee dari 300 juta. Saya minta misalnya 20%. Berarti 300 juta kali 20%, 60 juta. Maka fee saya 60 juta. Kalau material 200, tenaga 100, berarti 360. Coba Ibu bandingkan kalau ini diborongkan 5 juta per meter. 500 juta, ini masih ada selisih Bu. Antara 500 dan 360. Nah, bisa jadi dia menawarkan jasa semacam itu. Nah, sehingga kemudian setelah itu baru kemudian dapat portofolio, ya customer-nya puas dengan standar 4 tadi, insya Allah setelah itu dia tidak akan kesulitan mencari klien. Karena ya marketingnya dari mulut ke mulut, direkomendasikan. Begitu, siap, Mas. Siap. Ada pengalaman juga dari teman saya, dulu awal-awal dia bikin tagline tuh renovasi 9% gitu. Jadi cost and fee-nya 9%. Dari situ banyak. Nah, sekarang udah mulai 15%, naik lagi gitu-gitu. Tapi di awalnya itu 9%. Ya pokoknya cost and fee 9% dulu, kan? Gitu. Itu untuk dapat klien di awal-awal. Ini mungkin nyambung sama pertanyaannya Mas Ahmad Alif ini. Ketika akadnya ijarah standarnya biasanya berapa kurs? Apakah ditentukan dari nilai atau persentase? Ya. Mungkin ijarah apa ini Mas Alif nih? Mungkin pembangunan ya. Pembangunannya ya. Ya. Mas Alif bisa on? Mungkin biar lebih jelas. Ya, itu maksudnya ijarah pembangunannya ya? Iya, pembangunan Coach. Oke, siap. Syukran. Ya, tadi kan akadnya kita pisah menjadi 3 ya. RAP material, lalu kemudian jasa pembangunan, dan jasa pembangunan itu tenaga kerja ya, borongan tukang atau dia harian. Yang ketiga adalah fee pelaksana sebagai kontraktor ya atau ijaroh. Fee pelaksana itu nilainya harus jelas. Misalnya, dia menetapkan misal ini ya pinjam angka 100 juta gitu loh. Fee pelaksananya.
kita cantumkan di dalam perjanjian itu. Nanti kita bantu draftnya Mas Rendra. Oh, gede banget ya, misalnya ketahuan 100 juta. Ya kita sampai 100 juta itu adalah jasa misalnya pengawasan, jasa penyewa materi alat bantu kerja kan gitu. Ada scaffolding, ada gurinda, mesin potong dan lain. Dia nggak mesti beli lagi kalau pakai jasa kita kan gitu loh. Nah gitu. Jadi dituangkan itu 100 juta itu ya, didetailkan. Jadi seolah-olah gede banget ya gitu. Dijelaskan kan kontraktor itu kalau sudah proyeknya itu stabil, dia idealnya harus punya alat kerja seperti misalnya scaffolding ya. Kalau pakai scaffolding kan nggak perlu dia beli bambu terus dan lain sebagainya, kan itu bisa dipakai terus. Nah itu jasa tadi 100 juta itu kemudian di breakdown untuk apa. Atau bisa juga ditetapkan nilai atau minta jasanya misalnya 600.000 per meter, itu juga boleh. Nah, kan luasannya sudah ada tuh dia, misalnya luasannya 200 meter, ya kan jelas nilainya, harus jelas kan, akad ijarah itu harus jelas nilainya. Nah bisa ditetapkan nilai atau tadi persentase, persentase per meter. Fee pelaksana misalnya 700.000 per meter, tinggal dikali luasan. Beda ya dengan jasa tenaga ya. Jasa tenaga tersendiri kan gitu. Jasa tenaga itu bisa borongan, juga bisa harian. Gitu. Gitu Mas Ahmad. Siap. Terjawab ya Mas Ahmad Alif? Siap. Syukran Coach. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Siap. Mas Eko Prasetyo, ini standar berapa persen Tat untuk pembagian tadi? Wah, maksudnya yang mana nih Mas Eko? Halo Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Apakah masih bersama kita? Kalau tidak kita lewatin ke Mas Chandra 86. Oke, Mas Chandra 86. Silakan Mas Chandra. Pak Eko ada. Oh, Pak Eko ada, siap. Silakan. Maksudnya antara pembagian tadi pembangun tukang, lalu apa tadi ya, operasional, dan satu lagi apa itu Tat? Itu normalnya berapa persen ya Tat untuk kalau ijarah itu? Terima kasih Tat. Baik Pak Eko, jadi nanti ada 3 komponen Pak, yaitu kebutuhan material yang pertama, kedua tenaga kerja. Tenaga kerja itu bisa borongan, kan standarnya kalau yang menengah ya Pak ya, itu 700 sampai 900 per meter. Ya, itu yang menengah. Kalau yang premium ya di atas itu. Nah, atau bisa harian untuk tenaga kerja. Ya, jadi yang pertama adalah material, yang kedua untuk tenaga kerja itu bisa per meter atau bisa harian. Yang ketiga jasa fee pelaksana. Nah, tadi sama seperti Mas Ahmad, jasa fee pelaksana itu bisa ditetapkan nilainya, misalnya saya minta jasa pelaksana 75 juta misalnya. Atau bisa juga jasa pelaksana itu dihitung per meter. Saya minta jasa pelaksana 800.000 per meter dikali luasan. Begitu Pak Eko. Siap, terjawab Pak Eko ya? Nah, syukuran Tat. Siap, kita lanjut lagi. Tadi sudah Pak Eko nih, Mas instrumental. Waduh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah Ustadz punya pengalaman proyek dinas? Tolong di-share dong pengalamannya. Terima kasih. Oke. Mau di-share boleh, nggak di-share boleh, Tat. Ya tadi saya dari awal memang menetapkan tidak masuk ke proyek pemerintah, gitu ya. Saya hanya menetapkan 2 klien, yaitu perorangan dan korporat. Begitu. Ya. Oke, itu tadi jawabannya. Jadi memang target marketnya bukan ke itu. Jadi target marketnya perorangan atau swasta korporat ya. Ini Pak Eko Prasetyo. Ya, gimana caranya pecah telur pertama, Tat? Waduh, pecah telur ini gimana maksudnya nih? Pecah telur berarti harus punya proyek pertama yang berhasil. Ya, tadi saya katakan seperti itu ya. Jadi stepnya itu ada staff yang pertama, kedua business owner, yang ketiga nanti investor kan.
Nah, untuk pecah telur menjadi business owner, maka kalau saya gitu ya, stepnya saya menjadi staff dulu. Nah, dari staff itu kan saya mempelajari semua hal bisnis proses. Yang kedua belajar manajemen, ketiga belajar BSM, bagaimana cara dapat klien. Kan begitu. Nah, bisa jadi dalam proses perjalanan itu kita bekerja, kita ketemu klien, kan gitu. Ya, kalau saya dulu case-nya, setelah saya resign, saya dapat klien karena pricing saya kompetitif. Ya, nanti kita belajar juga, Mas Rendra, bagaimana kita kompetitif harga tapi kualitas tetap baik. Ya, nah itu nanti kita pelajari. Nah, case-nya saya bahkan karena hubungan kami baik, ketika saya resign, saya jadi subkon dari menkonnya perusahaan saya sebelumnya. Karena dia nggak bisa handling, dia kasih ke saya. Maka tetap kita resign dengan atasan kita, hubungan tetap baik ya. Sehingga kemudian ketika dia offer project, maka dia subkonkan ke kita gitu. Atau bisa jadi dalam proses perjalanan itu kita tadi belajar BSM di perusahaan itu sehingga kita bagaimana mendapatkan klien, lalu kemudian membangun networking dari awal. Nah, selama kita punya pengalaman kerja, harga kompetitif, insya Allah tidak sulit menurut saya gitu ya. Dan jadilah orang yang ngeunahun gitu ya, orang yang nyaman gitu ya, sehingga orang itu merasa nyaman kemudian bermitra dengan kita gitu ya. Sehingga proyek itu insya Allah tidak terlalu sulit. Nah, ketika kita sudah punya proyek pertama, harganya kompetitif, tadi standar 4 itu, insya Allah selanjutnya saya pastikan kita tidak kesulitan mencari proyek. Selama bisnis kita sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Pasti arizku minallah. Gitu. Mantap. Siap. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab berikutnya, ada sekilas info teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang pengen belajar langsung sama Ustadz Dandi. Insya Allah Ustadz Dandi ini pertama kali ya isi workshop di Jogja. Di Jogja insya Allah kita itu ada materi, teman-teman nggak usah ya 20 tahun mengalami sendiri. Silakan teman-teman udah dirangkumin sama Ustadz Dandi. Kita akan ada acara di Jogja. Itu materinya salah satunya adalah manajemen control system. Ya, tadi bikin sistem ya yang memang sudah tersistem ya, sudah dibikinkan. Kemudian ada skema borongan kontraktor, nah, termasuk KPI dan daily activity kontraktor. Kalau teman-teman bingung ke activity-nya seperti apa, KPI-nya seperti apa, nanti insya Allah ada ya di materi. Kemudian juga ada struktur kontraktor, ya termasuk struktur bagaimana manajemen kita butuh orangnya apa aja, manpower-nya apa aja. Nah, insya Allah akan dibahas juga. Termasuk ada strategi marketing untuk kontraktor, cost legal kontraktor, sistem kerjasama dengan investor project. Nah, ini juga penting buat teman-teman yang mungkin butuh investor untuk projectnya, termasuk akad borongan kontraktor. Nah, insya Allah teman-teman silakan ikut karena juga ada bonus-bonus spesial nih. Ada template perhitungan RAB konstruksi senilai 1 juta, ada juga template ya 101 ide promosi senilai 1 juta, video akad-akad properti syariah senilai 1 juta, draft akad kerjasama ya itu senilai 5 juta, termasuk new circle komunitas pebisnis muslim. Jadi memang kita ini ya di Jogja, Solo dan Semarang sekitarnya kita lagi pengen bangun circle kontraktor yang memang amanah. Amanah dalam artian kalau kata Rasul jika urusan diserahkan kepada ahlinya kan tidak ahlinya tunggulah kehancurannya. Nah, banyak kan ya proyek-proyek gagal atau proyek-proyek boncos dan lain sebagainya karena memang tidak diserahkan kepada ahlinya. Makanya di sini kita ngajakin teman-teman untuk menjadi profesional kontraktor bersama Ustadz Dandi, Master Kontraktor, Ketua Umum dari APMI, ini Asosiasi Properti Muslim Indonesia. Nah, dan insya Allah ya teman-teman acaranya ini kan ada di Jogja tanggal 25 sampai 26 November 2023 dari jam 8 sampai jam 5 sore di Grand Rohan Yogyakarta. Nah, latar belakang kenapa acara ini ada, yang pertama memang sebenarnya kalau kita ngomongin properti 90% uang beredar itu kan sebenarnya dikonstruksi ya, yang mana berkaitan dengan biaya, mutu, waktu, dan banyak akhirnya ada developer properti khususnya juga yang pemula-pemula itu boncos atau merugi karena ketidakpahamannya memang terhadap
mengelola manajemen proyek, terutama proyek properti, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga manajemen kontrol sistem. Nah, dalam professional kontraktor kelas, nah teman-teman akan diajarkan bagaimana menjadi kontraktor yang memang profesional dengan 4 standar keberhasilan, yaitu tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu, dan zero accident. Ya, kenapa itu harus dilaksanakan agar kita menjadi kontraktor yang memang amanah. Nah, semua ini akan dikupas tuntas secara efektif di kelas 2 hari, secara praktis, ya. Jadi nggak perlu 20 hari, cukup 2 hari ya teman-teman, nggak perlu 20 tahun maksudnya. Ya, teman-teman akan belajar langsung bersama The Master Kontraktor yaitu Ustadz Dandi Irawan. Nah, harapannya di kelas 2 hari ini akan lahir banyak kontraktor-kontraktor properti syariah yang mana ya bisa amanah, kompeten dan juga profesional dan bisa saling sinergi, kolaborasi ya teman-teman. Dan harganya murah saja teman-teman, harga normalnya adalah 5 juta per orangnya. Tapi buat teman-teman yang beli ya hari ini teman-teman dapat harga ya 4 juta per orangnya. Nah, kemarin early bird-nya itu di tanggal 7 sampai 31 Januari sudah ada yang daftar. Ini kita udah masuk Februari. Nah, silakan. Nah, tapi teman-teman yang daftar 2 orang sekaligus, teman-teman dapat harga super spesial yaitu 5.500.000 untuk 2 orang saja. Cukup murah ya. Teman-teman 2 hari ya, teman-teman bisa langsung dapat ya materi tentang manajemen kontrol sistem, skema borongan kontraktor, KPI dan daily activity kontraktor, struktur kontraktor, strategi marketing kontraktor, cost legal kontraktor, sistem kerjasama dengan investor project, dan akad borongan kontraktor. Begitu teman-teman, silakan nanti bisa klik link yang saya share di chat ya teman-teman, karena kursi ini terbatas, kita batasi cuma sedikit saja. Thank you, itu sedikit pengumumannya sebelum kita masuk tanya jawab berikutnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mas Rapi Ahmad. Ya, Rapi, untuk klien swasta apakah biasanya mereka mau DP dulu atau pembayaran berikutnya sesuai progres ya, bayar per progres, Tat? Itu gimana, Tat? Untuk metode pembayaran biasanya? Ya, kalau payment itu tidak ada standar sebenarnya. Itu gimana kesepakatan. Kalau pertanyaan apakah ada swasta yang ngasih DP dulu, ada. Saya itu yang pabrik itu ngasih DP dulu 10% kan gitu. Ya, ini tergantung trust ya. Maka itu kalau kita bicaranya membangun kontraktor yang profesional, maka semua instrumennya harus kita siapkan ya, strategi marketingnya, webnya dan lain sebagainya sehingga orang itu trust ya. Biasanya kantor itu yang jadi pertimbangan mereka. Ada kantornya enggak? Gitu. Maka sebenarnya enggak ada standar payment, semuanya sesuai dengan kesepakatan. Saya biasanya kalau mau lobby misalnya gini pernah. Oke, Ibu kalau terminnya, saya enggak panjang-panjang terminnya, biasanya terminnya 4 kali aja per 25%. Misalnya umur proyeknya 10 bulan gitu ya, maka 25% tercapai bayar, 25% tercapai misalnya bayar. Baik bisa jadi pakai DP atau tidak pakai DP. Nah, bisa juga kita tawarkan, Ibu kalau Ibu bayar cash semuanya di depan, ya kita ngasih jasanya lebih murah, misalnya gitu. Misalnya jasanya standarnya 200 juta. Tapi kalau dibayar cash semuanya, maka jasanya saya potong menjadi 150 juta. Ya bisa juga seperti itu. Jadi tidak ada standar payment, semua sesuai dengan kesepakatan. Apakah swasta ada yang ngasih DP, ada juga yang ngasih. Ini kembali lagi kepada kita ya. Baik kita dinilai sebagai person atau kita dinilai sebagai corporate gitu ya. Maka itu instrumen-instrumennya supaya customer itu trust kepada kita, itu yang harus kemudian kita siapkan. Gitu, Mas Rendra. Siap. Bayar per progres juga bisa ya, Tat? Misal 20% selesai, bayar gitu. Ya, memang biasanya begitu. Tapi tadi kan pertanyaan, apakah ada DP duluan atau tidak? Gitu kan. Bisa jadi ada DP dulu, bisa jadi juga tidak. Atau kadang begini, mereka itu DP itu hanya sekedar memastikan bahwa kita itu datang. Ya, bisa jadi gini, kita sampaikan, oke, tidak ada DP nggak apa-apa, tapi 1 minggu setelah kemudian kita datang atau kita kerja, dibayar misalnya 10% atau 20%. Ya, mereka klien yang belum kenal kita
belum juga trust kepada kita, ya dia juga takut kemudian di DP kemudian tidak datang, maka kita buat agreement saja 10 hari atau 1 minggu setelah kita kerja dibayar 10%. Nah kan itu belum banyak cost. Tukang juga dibayarnya 1 minggu atau sesuai kesepakatan tukang juga bisa saja dinego bayarnya 2 minggu. Baik untuk seterusnya atau untuk awalan. Material juga bisa kemudian kontrabon gitu ya. Kan bisa lebih ringan biaya kita. Atau kalau dia belum trust, ya 1 kali belanja kita cash, pembelanjaan berikutnya kontrabon. Yang penting dia udah tahu posisi proyek kita di mana. Atau kalau nggak punya duit sama sekali, jaminan BPKB motornya atau mobilnya ya dikasih aja ke tokonya kan gitu. Kasih ke tokonya sebagai jaminan untuk material. Kalau tenaga kerja bisa diatur nanti ke kepala tukang, Mang, untuk awalan gajinya 2 minggu ya gitu. Sehingga operasional kita selama 1 minggu atau 2 minggu bahkan lebih dari itu bisa diatasi tanpa biaya. Karena tadi ya tenaga kerja dan material tidak. Tetapi idealnya material itu kan yang belanja itu adalah mereka kan gitu. Maka sebenarnya mereka yang harus mengeluarkan, tidak perlu kemudian kita yang mengeluarkan. Begitu Mas Rendra. Oke, siap. Terjawab ya, Kang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad atau Raffi Ahmad nih? Oke, berikutnya Mas Laude Muhammad. Nah, penentuan biaya material berdasarkan pengalamannya dibuatkan oleh arsitek ya Ustadz. Nah ini pertanyaannya. Ya. Oke, ya. Ini Laude Mahmud ini dari Kendari. Beliau seorang developer. Jadi coba saya ya. Sehat Ustadz Mahmud. Baik, penentuan biaya material berdasarkan pengalaman dibuatkan oleh arsitek ya. Jadi sebagai seorang developer, Ustadz, jadi kita pesan ke arsitek itu sesuai dengan standar pricing kita. Banyak saya perhatikan teman-teman developer itu mesen ke arsitek itu tidak ngasih pagu budgeting anggaran atau pagu HPP. Jadi kalau arsitek itu dikasih keleluasaan begitu, wah dia eksperimennya luar biasa kan gitu. Maka kita harus kasih clue ke arsitek, Mas, Pak, tolong didesain dengan asumsi harga misalnya umumnya per meter berapa misalnya 3,5 juta misalnya harga kontraktor gitu ya, atau 4 juta harga kontraktor. Sehingga arsitek itu bisa merancang, mendesain desain kita itu sesuai dengan pagu anggaran kita. Nah itu jangan lupa, karena kalau tidak ditetapkan anggaran dia, karena penilaian kepada arsitek itu bagus tidaknya itu dari artistik atau tidak. Maka supaya dia ingin dinilai artistik, maka dia menggunakan material-material yang bagus di dalam perencanaan. Padahal harga jual kita segmennya misalnya FLPP atau segmennya menengah. Wah, dia desainnya lux gitu ya, sehingga kemudian kan nggak masuk ini dengan standar kita. Nah itu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah setelah kita menetapkan bottom price ke arsitek, kita menengah ya Pak dengan asumsi harga per meter sekian. Nah itu arsitek itu jasanya, fee-nya itu macam-macam, Ustadz Mahmud. Biasanya ada desain yang hanya 3 dimensi saja, atau ada desain yang plus DED, gambar lengkap, ada desain DED plus RAB. Jadi nggak mesti RAB itu mereka yang buat, tergantung kita ngambil paket yang mana. Ya kebetulan saya juga punya perusahaan perencana ya. Mau paket hanya desain 3 dimensi saja, paket dengan DED, gambar lengkap, paket dengan RAB, bahkan paket dengan desain interior. Ya, jadi tidak mesti biaya material itu ditetapkan oleh arsitek. Bisa saja kita yang menetapkan atau kita yang buat RAB, maka Ustadz Mahmud harus punya tim estimator. Ya, kalau nggak punya tim estimator bisa salah penetapan RAB-nya. Karena ini yang dijadikan sebagai BQ nanti kalau mau disubkonkan. Ya, jadi sampai dibuatkan BQ, build of quantity. Jadi volumenya saja yang dimunculkan, harga satuannya ditutup, nanti subkon yang akan ngisi. Itu Ustadz Mahmud. Siap, syukron. Afwan. Siap, Ustadz Mahmud, terjawab ya. Oke, berikutnya Mas Mufti. Mohon pencerahannya resiko biaya mutu waktu
jika kita ada permintaan klien apa ini turnkey atau full finance atau bayar termin ya, dan dari pengalaman lebih menguntungkan yang mana? Pak Mufti masih bersama kita? Bisa tanya langsung lebih detail. Oke, saya respon saja atau menunggu? Respon saja. Sambil baca ya. Mohon pencerahan resiko, biaya, mutu waktu jika kita ada permintaan klien. Ya, jadi posisi kita sebagai apa nih ya? Permintaan klien turnkey dan dari pengalaman lebih menguntungkan yang mana? Ya, kita sebagai apa? Sebagai kontraktornya atau sebagai pemberi proyek gitu. Ini kurang jelas. Nah, kalau kita sebagai pemberi proyek, baik kita adalah owner yang memberikan jasa kepada kontraktor atau developer yang memberikan jasa ke kontraktor, maka tentu yang biasa paling disenangi oleh pemberi proyek itu adalah turnkey ya. Kalau yang konvensional, ya. Semestinya ya ini akadnya itu kan akad jasa ya, bukan akad borongan sebagaimana umumnya. Maka sebenarnya material itu yang mestinya beli itu adalah pemberi jasa ya, bukan kontraktor gitu ya. Nah, maka kalau kita mindsetnya masih mindset yang turnkey ya kalau pakai mindset yang itulah anggap ya, kalau masih pakai mindsetnya yang turnkey, sebenarnya developer atau pemberi proyek lebih senang yang turnkey karena tidak beresiko dimodalin oleh kontraktor. Nah, ini terlepas dari akad syariahnya gitu ya. Nah, biasanya umumnya kan yang terjadi seperti itu. Nah, tinggal dipastikan spesifikasinya sesuai. Maka itu biasanya ada istilah konsultan pengawas. Kalau owner itu tidak paham pengawasan, kalau ownernya perorangan ya atau corporate yang tidak paham pengawasan, biasanya dia meng-hire konsultan pengawas untuk memastikan spesifikasi dan step kerja itu sesuai. Khawatir kan dari sisi struktur, misalnya strukturnya ukurannya berapa, pembesiannya berapa, pelaksanaannya berbeda. Maka itu harus dilakukan pengawasan. Nah, dari sisi kualitas bagaimana asumsinya, karena kalau diborongin itu kualitasnya kurang bagus gitu ya. Nah, maka itu kita harus punya SPV sendiri. Mereka punya SPV, kita punya SPV sendiri yang memastikan kualitas itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka itu harus dibuat kesepakatan di awal. Nah, itu biasanya kita punya draftnya juga, insya Allah nanti kita sampaikan, Mas Rendra, spesifikasi bahan dan teknik gitu ya. Nah, spesifikasi bahan dan teknik itu sebagai standar standar kerja kita, tidak boleh keluar dari itu. Dan tadi juga saya sampaikan ada instruksi kerja ya, ada RKS rencana kerja dan syarat. Ya kalau di pemerintah itu draft akadnya itu tebal karena di situ ada RKS-nya, rencana kerja dan syarat. Teknik-teknik pengerjaan itu harus sesuai dengan itu ya. Begitu Mas Rendra. Siap. Terjawab ya. Oke, teman-teman. Jadi nanti insya Allah akan terjawab semuanya insya Allah di kelas ya Tat ya. Kelas 2 hari di Jogja yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir Februari ini teman-teman. Jadi memang latar belakang acara ini ya dibuat kita memang lagi pengen bangun circle kontraktor muslim ya yang memang amanah dari segi semuanya intinya. Nah, amanah yang dimaksud di sini yaitu memang profesional. Dan memang workshop profesional kontraktor ini sebenarnya basic workshop lanjutan dari basic kontraktor yang memang diinisiasi oleh Ustadz Dandi. Kalau Ustadz Dandi boleh cerita Ustadz Dandi, ini workshop sebelumnya gimana nih yang pernah dilaksanain kemarin, kayaknya sempat ada di Bogor ya. Dan sebenarnya latar belakang dari adanya workshop ini Ustadz Dandi ini mau turun gunung nih ya, yang tadinya ngurusin bener-bener di lapangan, sekarang pengen berbagi. Kan ini ilmu mahal ya Tat ya, maksudnya dapurnya semua ya, KPI-nya, workflow-nya,
jenengan mau turun gunung itu kenapa gitu? Ya, ini target marketnya itu dua, Mas Rendra. Satu kontraktor, kedua sebenarnya para developer. Para developer itu kan punya tim produksi, tim teknik gitu ya. Nah, kadang problem worst case di developer itu juga masalah produk, kualitas kan. Nah, maka itu bisa jadi ini sebagai solusi buat tim departemen produksi atau departemen teknik di developer. Ya, karena kita ini kan concern saya di Asosiasi Properti Muslim Indonesia ya, beserta asosiasi teman-teman yang lain concern ke properti syariah. Kita itu pengen bagaimana menaikkan haibah properti syariah sehingga kualitas produk atau kualitas unit yang kita bangun itu benar-benar berkualitas gitu loh. Nah, ini kan menjaga nama baik properti syariah. Maka itu segmennya adalah segmen developer, yaitu tim marketingnya, tim tekniknya. Bagaimana standarisasi kerja yang baik, bagaimana form-formnya, bagaimana workflow-nya, bagaimana reporting progress-nya, bagaimana instruksi kerjanya, dan lain sebagainya. Itu untuk memperbaiki, sama-sama memperbaiki produk di proyek developer kita. Itu segmen marketnya ke developer. Ada juga problem developer, termasuk saya, itu kesulitan mencari mitra kerja developer yang amanah dan profesional. Nah, kita ini subkon pekerjaan juga lumayan banyak. Ada yang punya kapital, tapi tidak profesional. Ketika kita nyari mitra ya, mitra kontraktor, dia punya kapital, tapi tidak profesional. Atau punya kapital, tapi kualitas kurang bagus. Atau punya kapital, tapi harga tidak kompetitif. Gitu. Nah, atau ada yang amanah, ya tapi tidak profesional. Ada yang amanah, harga tidak kompetitif. Gitu ya. Nah, kita itu mencari yang amanah, yang profesional, juga kompetitif. Nah, bisa nggak? Bisa, insya Allah. Ya, kita harganya kompetitif karena kita bisa menekan cost. Ya, kalau di lapangan misalnya, kalau kita pakai asumsi harga per meter, Mas Rendra, ada yang harga per meter 3,5 juta, ada yang harga meter 4 juta, ada yang 4,5, 5 juta. Pertanyaannya, apakah yang 5 juta itu karena menetapkan profit yang tinggi, ya, atau tidak? Ya, jadi asumsi kita, harganya 5 juta berarti untungnya gede. Enggak juga. Bisa jadi profit yang 5 juta dengan profit kontraktor yang 4 juta, standar profitnya sama. Misalnya 500.000 per meter. Lah, kenapa dia 5 juta? Karena dia tidak bisa melakukan efisiensi cost. Nah, saya itu kuliah di sipil itu diajarin dosen saya 2. Kamu harus membangun rumah itu, satu itu secara struktur kuat, yang kedua ekonomis. Kalau kamu sebagai seorang engineer hanya membangun bangunan building itu kuat, nggak usah jadi engineer. Jadi tukang bangunan juga bisa. Kasih aja tuh tipe 40 kolomnya gede-gede, pasti kuat. Tapi kan kita ini menjadi engineer itu harus kuat dan efisien. Gitu loh. Kalau efisien saja nggak kuat juga bahaya kan begitu. Nah, tadi bahwa robo kan malah rugi, semua kedua belah pihak rugi. Maka ada harga di pasaran 5 juta per meter dan 4 juta per meter, bukan berarti yang 4 juta itu keuntungannya lebih kecil dari yang 5 juta. Bisa jadi HPP, harga pokok produksi yang 5 juta itu memang tinggi karena dia tidak bisa melakukan efisiensi. Kan begitu. Nah, kalau kita 4 juta, profitnya sama dengan yang 5 juta, sebagai klien Mas Rendra milih yang mana? Tentu yang 4 juta kan. Nah, itulah pentingnya kita belajar itu. Saya membutuhkan mitra-mitra juga, dan bukan hanya saya yakin teman-teman di sini ada banyak developer nih yang saya kenal. Tadi ya Ustadz Mahmud, ada teman-teman IPS, di sini ada Pak Eri, dan lain sebagainya, tadi sempat saya lihat. Itu adalah teman-teman developer yang mereka mencari mitra-mitra kontraktor. Tapi kendalanya kontraktor ya begitu. Ada yang punya kapital tidak profesional, ada yang punya kapital tidak rapih pekerjaannya, begitupun sebaliknya. Nah,
kita sebagai pengusaha muslim itu harus amanah, harus profesional, dan dari sisi harga harus kompetitif. Nah, untuk itulah kemudian saya meluangkan waktu untuk kemudian mengadakan acara-acara semacam ini. Mudah-mudahan bisa membantu baik teman-teman yang ingin merintis kontraktor maupun membantu teman-teman developer untuk mencetak para kontraktor-kontraktor yang tadi amanah, profesional, dan kompetitif. Begitu Pak Kang Mas Rendra. Siap. Jadi ini undangan juga buat teman-teman kontraktor dan developer ya, terutama teman-teman developer, agar kita yuk bareng-bareng menjaga marwah ya, nama Islam juga, agar kita tetap amanah, kompeten, dan juga kompetitif tadi ya, profesional kompetitif. Ya, dan banyak teman-teman mungkin kita dengar ya, banyak proyek-proyek mangkrak, itu salah satunya ya tadi tidak tahu tentang bisnis proses, terutama di masalah pembangunan ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi teman-teman juga bisa dapat circle ya di sini ya Tat ya. Kita emang lagi bangun circle yang mana ya tadi sebenarnya kebutuhan akan subkon ini tinggi juga Tat ya. Jadi kayak teman saya ya yang di Solo itu, yang tadi studi kasusnya itu sekarang antriannya 60 rumah. Ya. Salah satu tagline-nya kan mewujudkan rumah impian. Itu yang pengen dibikinkan rumah sama beliau, karena beliau tahu banget desain-desain milenial yang sekarang ya, yang rumah-rumah milenial sekarang. Itu antriannya cukup tinggi. Cuma ya tadi permasalahannya, dia tuh sudah sekarang ngopeni sekitar 300 tukang, Tat. Bikin trainer for trainer lah. Intinya training tukang itu udah 300. Itu aja masih belum bisa memenuhi kebutuhan untuk memang ketika dia antrian ini mulai berdatangan ya. Kemarin kita juga ngelihat ada beberapa yang sempat rame kemarin juga ya Tat, proyeknya banyak ya, marketingnya luar biasa di sosial media, di YouTube terutama ya kan. Tapi ternyata ketika kerjasama dengan subkon di daerah ya kan, ya akhirnya malah komplain di mana-mana. Yang akhirnya tadi marketingnya nama baiknya bagus, akhirnya malah dikenal dengan komplain yang sangat-sangat luar biasa. Nah ini kita juga nggak mau terjadi seperti itu ya. Jadi kebutuhan akan kontraktor itu cukup tinggi, dan sebenarnya tren orang yang butuh rumah ini juga tinggi juga ya Tat ya. Setiap untuk teman-teman bisa ambil peluang ini ya, karena kalau nggak salah itu ya hampir berapa juta milenial saat ini itu belum punya rumah, dan mereka memang pengen juga punya rumah sebenarnya itu teman-teman. Oke, satu pertanyaan lagi deh mungkin buat teman-teman sebelum kita tutup, karena ini sudah lumayan malam. Wah, udah ada yang bertanya nih. Dari Mas Hari. Ya Ustadz izin bertanya, untuk harga borongan jasa yang menengah, tadi contohnya range-nya 700 sampai 900 ribu, itu item pekerjaannya untuk struktur dan arsitektur kah? Ya. Lalu untuk bangunan dan tanah disamakan kah Tat harganya? Syukron Ustadz. Monggo Ustadz. Yang range menengah yang 700 sampai 900 itu kadang tiap tim tukang punya standar atau tim developer punya standar yang berbeda-beda. Kalau saya biasanya harga pasaran borongan itu yang tidak include ya, yang tidak include itu biasanya kusen, kalau kusennya aluminium. Terus ME ya, mechanical electrical tidak include. Terus plafon dan baja ringan ya, serta pekerjaan di luar building. Karena yang dikali itu hanya buildingnya. Misalnya tipenya tipe 40. Berarti kalau misalnya 700 dikali 40 berarti 28 juta. Yang tidak include itu tadi kusen, kalau pakai kusen aluminium, plafon, ME sama pemasangan baja ringan. Adapun atapnya, gentengnya itu sudah all in. Nah, itu kan tipe 40. Emangnya tipe 40 nggak ada benteng, nggak ada carport ya. Ada benteng di depan, ada benteng di belakang, ada carport. Nah, biasanya harga itu tidak include itu. Nah, makanya itu nanti dipisahkan secara tersendiri. Oh, harga benteng atau all in di luar building sekian. Gitu ya. Jadi itu yang tidak include.
Oke, selanjutnya ini saya kurang paham maksudnya. Untuk bangunan dan tanah disamakannkah harganya? Maksudnya apa ya? Mas Hari, apakah bisa merespon maksudnya apa ini? Yang disamakan apa, tanah dan bangunan? Apa sebagai developer? Afwan Ustadz sudah kejawab yang tadi Oh, ya. Siap, kalimat siap. terakhir. Siap, Oke. siap. Mohon. Siap. Oke. Mungkin teman-teman karena ini sudah hampir jam 10 ya. Terima kasih banyak sudah ikut bersama kita. Insya Allah di besok Jumat berbagi cerita, insya Allah kita juga mengundang salah satu YouTubers dan juga sekaligus kontraktor juga, yaitu Mas Faris. Beliau adalah YouTubers yang punya channel namanya Tips Bangun Rumah. Ya, Tips Bangun Rumah ini sempat dapat view sampai 2,8 juta view kemarin. Ya, untuk ngasih tahu tips bagaimana tips bangun rumah, ya kan, dengan harga yang pas-pasan. Ya, mulai teman-teman yang pengen belajar bareng beliau, insya Allah kita ada di hari Jumat, besok di Jumat berbagi, Jumat pagi, insya Allah kita akan belajar bareng beliau. Beliau akan banyak cerita bagaimana ya, yang mulanya beliau itu dari penjual kuliner yang gagal-gagal bisnis, yang akhirnya ya dengan YouTube itu luar biasa bisa jadi kontraktor. Luar biasa. Ini cukup apa ya, seru nanti ceritanya teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang belum daftar silahkan daftar karena kelas kita ini terbatas. Saya juga nggak tahu lagi bikin kelas ini kapan nanti. Dan Ustadz Dandi kayaknya pertama kali ini ke Jogja. Sekaligus kita besok cari durian ya Tat ya. Ini lagi musim durian ini Tat, di Jogja lagi banjir durian ini. Alhamdulillah. Oke. Buat teman-teman silahkan ya teman-teman daftar di kelas ini, saya cantumkan linknya di bawah dan insya Allah kita akan share juga rekamannya buat teman-teman yang sudah daftar di form tadi, insya Allah kita share rekamannya dan mudah-mudahan kita bisa ya silaturahim di kelas dan menjalin apa namanya belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana menjadi profesional kontraktor. Sebenarnya terima kasih Ustadz Dandi, ilmu-ilmunya luar biasa. Sama-sama Mas berkah ya kan. Sampai jumpa di forum-forum berikutnya ya. Insyaallah Tat, semoga diberikan kesehatan selalu dan mudah-mudahan dari acara ini banyak kita mencetak para kontraktor yang amanah tadi. Thank you. Mari kita tutup semuanya dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman semuanya. Terima kasih Ustadz Dandi. Terima kasih teman-teman. Ya, sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Yang belum daftar silahkan daftar. Siap, berdua lebih murah, ajak temannya, ajak partnernya, silahkan teman-teman. Oke, ini sudah ada pendaftar, sudah 10 ya, yang sudah kemarin dapat early bird, sekarang sudah habis harga early bird, tapi teman-teman bisa dapatkan harga untuk daftar berdua. Ya, silahkan teman-teman, yang belum daftar silahkan daftar. Thank you sebelumnya, sampai jumpa di forum-forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.